akan dibawakan oleh Dai Cilik Tuku Askar, juara 1 favorit se-Indonesia dalam lomba Forum Dai Milenial. Kepada Tunku Muhammad Askar, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semangat, urung ramai tapi su anak semangat. Emangnya urung getanya payah ada pemanasan sih baru semangat. Lagi ada main bola payah ada pemanasan sih baru semangat tuh. Sipak-sipak kuno, sipak gede yang baru jenak main bola. Mesti tak ada usalum lagi nanti, tapi pemanasan dengan pantun. Pak Camat jualan tomat, jualnya di Simpang Kramat. Kalau anda benar-benar umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa pula kita hantarkan selawat dan salam kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang setia menemani beliau dalam keadaan suka dan tidak suka, demi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takbir! 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 Perhormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu memikir bagaimana cara sekolah ini selalu sukses, yaitu Bapak Abdul Kifli SPD. Perhormatan saya kepada komite sekolah yang selalu memikir bagaimana cara roda sekolah ini selalu berputar ke arah yang selalu maju.
satu Syamtarila Arun. Dan yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sangat senang bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara semua dalam acara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu acara memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara semua yang telah mensukseskan acara ini, yang telah membantu acara ini, yang telah mensumbangkan acara ini, itu tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda bukti kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi amal yang baik untuk kita dan insya Allah kita akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun acara kita ini cuma kecil-kecilan, dilarang membuat acara besar-besaran. Apalagi ini masih pandemi, dilarang membuat acara besar-besaran. Sampai-sampai yang pidatonya juga enggak besar-besaran, kecil-kecilan aja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini saya awali dengan sebuah cerita tentang pesona akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan di kota Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang wanita tua Yahudi yang lagi menunggu seseorang untuk menolongnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati di hadapan wanita tersebut. Dan wanita itu memanggilnya, "Ya ahlal Arab, huna anta. Tolong bawakan barangku ini, nanti akan kubayar." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat barangnya itu. Rasul berkata, "Wahai nenek, saya ngangkat barangmu ini tanpa bayaran." Nenek itu senang mendengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena selama ini jarang yang menolongnya itu tanpa bayaran. Dan nenek itu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tampan, bersih dan teduh. Dan nenek itu langsung terpikir, itu pasti pemuda yang akhlaknya sangat luhur. Dan di tengah perjalanan, nenek itu menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai pemuda, saya dengar kabar di kota Mekah ini ada seseorang pemuda yang mengaku dia Nabi, namanya Muhammad. Hati-hatilah kamu, jangan sampai diperdayai oleh dia dan jangan sampai kamu percayai dia." Nenek itu tidak tahu bahwa yang menolongnya itu adalah Muhammad yang dia ceritakan tadi. Dan Nabi Muhammad menjawab, "Wahai nenek, sayalah Muhammad yang nenek ceritakan tadi." Dan nenek itu terkejut mendengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nenek itu langsung terkejut mendengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nenek itu langsung meminta maaf dan langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan nenek itu langsung memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau yang memiliki akhlak yang luhur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seorang wanita Yahudi begitu terpesona dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai umatnya, kita harus benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Cinta yang benar adalah kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk kita. Tapi kalau hanya mengatakan aku cinta Rasul tapi tidak mengikuti sunnahnya, maka cintanya adalah cinta palsu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal siapa beliau. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita bisa mengenal beliau dengan membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran lah banyak menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pribadi yang care and concern terhadap permasalahan umatnya. Dan sangat beruntung kita memiliki panutan yang sejati yang mempunyai perfect personality. Masih adakah orang mukmin yang berpaling dari beliau, justru mencari idola palsu seperti Spider-Man, Batman, Iron Man, sampai tukang aduk semen. Kalau bagi anak remaja idola palsunya adalah film Ganteng-Ganteng Serigala. Dari segi film aja sudah dapat dibodohkan. Sejak kapan serigala itu ganteng? Hewan, dia tetap hewan, tidak sama dengan manusia. Kecuali manusia itu sendiri yang memiliki akhlak seperti hewan. Sungguh hal itu kebodohan yang nyata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlakul karimah yang terpuji, yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dan kita sangat beruntung memiliki panutan yang sejati, yang mempunyai perfect personality. Salah satu keutamaan jika kita memiliki akhlak yang baik, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya,
ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang baik akhlaknya, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang luar biasa. Sebab kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dijauhkan dari neraka. Salah satu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wahai abang-abang, wahai kakak-kakak, jaga akhlak kita, jaga perbuatan kita, jaga akhlak kita dengan guru, jaga akhlak kita dengan orang tua, jaga akhlak kita dengan teman-teman, jaga akhlak kita dengan seluruh makhluk Allah di bumi ini. Semoga kita akan dijauhkan dari neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa sebaik-baik bekal di dunia ini untuk persiapan ke akhirat nanti. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang takwa. Ya, orang-orang yang takwa akan diberi jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Dan orang-orang yang takwa akan diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan orang-orang yang takwa akan dihapus segala kesalahannya. Dan orang-orang yang takwa akan dipersiapkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, berbuatlah kebaikan karena kebaikan itu bisa menghapus segala kesalahan. Berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, bersedekah, menyenguk orang sakit, membantu orang membutuhkan. Kalau jadi pedagang, harus pedagang yang jujur. Kalau jadi pejabat, harus pemimpin pejabat yang jujur. Satu hal yang perlu kita ingatkan. Jika kita berbuat baik harus dengan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berbuat baik tidak ikhlas, dengan mengharap imbalan atau pujian, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, berakhlaklah dengan baik, dengan akhlak yang terpuji. Kita sebagai umat muslim di akhir zaman, banyak sekali godaan-godaan dari mana-mana untuk menggoyahkan akidah dan merusak akhlak generasi-generasi umat Islam. Maka kita wajib mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah awal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran.
banyak menyebut nama Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya, kasih sayangnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka kalau ada orang yang bilang ada orang lebih hebat daripada Rasulullah, maka orang yang bilang tersebut sudah stres alias gila, crazy. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, wahai pejabat-pejabat, wahai pemimpin-pemimpin, wahai saudara-saudaraku semua, contohilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah negeri ini aman, tentram dan bahagia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan di era digital ini, kita harus mempersiapkan diri dengan akhlak yang baik untuk menghadapi dari hal-hal yang negatif. Karena di zaman ini internet di mana-mana, hampir di setiap ruangan ada internet. Di warung-warung, di kafe-kafe, di rumah-rumah, bahkan hari ini di kandang-kandang saudara-saudara semua sudah ada internet. Anak-anak dan pemuda-pemuda sekarang sibuk dengan cheat, Free Fire, PUBG, Mobile Legends, yang jelas-jelas sudah diharamkan oleh ulama kita. Maka oleh karena itu, jaga diri kita sendiri, jaga keluarga kita, jaga anak kita, jangan sampai terjerumus dalam lembah neraka. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Wahai saudara-saudara, jaga keluarga kita, jaga anak kita, jaga antar anak kita ke majelis taklim, antar anak kita ke pesantren. Hadiri anak kita dengan zikir-zikir, selawat-selawat. Antar anak kita ke sekolah. Semoga kita akan diberi akhlak yang baik dan semoga kita akan berkah dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita perbaiki keadaan kita dengan akhlak yang baik dan pergunakanlah era digital ini untuk hal-hal yang positif, yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sampai-sampai dibawa ke kantor polisi. Tanda kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada saudara-saudara harap berdiri sebentar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
Kepada saudara-saudara harap duduk kembali. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Kalau ada yang rindu hubungi lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum